Orang yang diberi keistimewaan oleh Allah itu ada dua jalur utama, jalur besar utama. Yang pertama, bisa mempelajari dari keistimewaannya itu menuju pengenalan kepada Allah lebih hakiki. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak setiap orang yang tetap di dalam dirinya mempunyai keistimewaan atau karomah itu kamula takhlisuhu, juga sempurna keikhlasannya. Bahasa sederhananya, tidak setiap orang yang mempunyai keistimewaan itu mempunyai keikhlasan yang tinggi. Bahasa lainnya, tidak setiap orang yang mempunyai keistimewaan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, bahkan dalam ilmu agama itu juga sempurna ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi keistimewaannya, bukan yang paling kaya hartanya, bukan yang paling pintar ilmunya, bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling ganteng juga loh ya. Tidak itu, tapi ketakwaan itu tidak sama dengan itu semuanya. Kalau dilanjut-lanjut nanti penjelasannya itu secara ringkas bahwa ketakwaan itu tergantung pada keikhlasan. Tapi ikhlas itu adalah Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya apa? Ikhlas itu. Ikhlas itu adalah wahdaniyah dan menyandarkan sepenuhnya pada as-somad dan mengakui tidak ada sekutu bagi Allah. Itu arti sederhananya, berarti ikhlas itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu kalau bahasa kerennya ma'rifatullah. Semakin seseorang itu mengenal Allah, pasti semakin bisa ikhlas. Seseorang yang semakin ikhlas, keikhlasannya tinggi, pasti akan semakin bertakwa. Dan di saat itulah dia itu disebut sebagai akramakum indallahi atqakum. Nah, sederhana toh? Nggih. Tapi belum setiap orang yang tahu sederhana seperti ini, bahkan proses-prosesnya belum tentu juga sempurna ketakwaannya. Karena orang itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sabar, harus syukur, harus pasrah, macam-macam. Oke. Faminhum may yastamirru lahu dzalik. Di antara para hamba yang diberikan, dianugerahkan kepada mereka keistimewaan tersebut, hatta yatahaqqaqa, sehingga kemudian karena pelajaran dari keistimewaan itu, hatta yatahaqqaqa, sehingga menjadi nyata, sehingga menjadi hakiki, bil irfani, dengan ma'rifat, dengan pengetahuan. Orang yang diberi keistimewaan oleh Allah itu ada dua jalur utama, jalur besar utama. Yang pertama, bisa mempelajari dari keistimewaannya itu menuju pengenalan kepada Allah lebih hakiki. Umpamanya ada jenengan mempunyai keistimewaan bisa menyembuhkan orang. Jenengan sendiri lagi suntuk. Ini wong tamu ora pedot-pedot, orang ngerti, kesel boy. Saat seperti itu akhirnya ya wis krono ado, kemudian ditemui sewannya itu, lalu keluhannya begini-begini. Dia masuk ke dalam rumah, jane ya enggak nyapo-nyapo kiainya itu. Ngapain wis ora banyu wis iki wis mari gak mari, iku kan Gusti Allah sing marekke. Yang paling penting itu. Mari ora mari itu Gusti
Allah. Sembuh tidak sembuh Gusti Allah, kabul tidak kabul Gusti Allah. Diparingi kok dilalah kabul. Oh, bareng sowan lagi Pak, alhamdulillah Pak ya ini pun kabul. Hajatipun yang dulu pernah saya, ya ini jane wis lali. Wong sing teko akeh banget. Oh, iya ya. Jane Gusti Allah. Sekali lagi Gusti Allah, bukan saya. Hal seperti itu akan menjadi pelajaran buat orang yang mempunyai keistimewaan itu. Oh, aku ini ya bukan karena sayanya, tapi karena Gusti. Itu tambah makrifat kepada Allahnya tambah. Yastamiru dzalik itu hatta yatahaqqaqa tadi itu maksudnya itu. Nah, sehingga menjadi berterusan menjadi pelajaran. Karena pada hakikatnya tidak ada seseorang pun yang disebut wali-wali Allah itu yang tidak ada trap di atasnya untuk meningkatkan diri. Itu selalu masih ada. Sehingga yang mempunyai keistimewaan karomah-karomah itu seperti itu pun adalah pelajaran bagi mereka-mereka beliau-beliau itu untuk tetap ada peningkatan-peningkatan yang disebut kesempurnaan ketakwaan. Nah, itu ada yang seperti itu. Yang berketerusan wa yatakhallasu dan kemudian mereka itu mampu lepas an ru'yatil aghyar dari memperhatikan selain Allah. Wal akwan dan wujud selain wa haula'i hum khawasul muqarrabin. Mereka-mereka yang seperti itu adalah khawasul muqarrabin, orang-orang khususnya yang dekat kepada Allah. Khawasul muqarrabin. Muqarrabin itu kan orang yang dekat kepada Allah. Itu masih ada yang khusus. Khawasul muqarrabin. Kita mengenal ada tingkatan-tingkatan kewalian seperti itu. Ada yang paling tinggi. Ahlul ilmi billah, mereka-mereka itu adalah ahlul ilmi billah. Ahli ilmu tentang Allah. Wal hubbi dan cinta lahu kepada Allah. Wa minhum may yuwaqqifuhu dan di antara mereka-mereka yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yuwaqqifuhu yang mandek, yang tetap an bulughi darwatil kamal untuk mencapai darwatil kamal, puncak kesempurnaan. Wa yurbihi fi halin dan Allah mendidik orang tersebut fi halin dalam keadaan bima yaliqu bihi dengan hal-hal yang patut untuk mereka, min ulumin dari ilmu-ilmu, wa a'malin dan amal-amal. Wa haula'i ammatul muqarrabin dan orang-orang yang seperti ini, yang itu tadi, yang tidak bisa mencapai darwatul kamal, puncak dari kesempurnaan, itu disebut amatul muqarrabin, orang-orang umumnya yang dekat kepada Allah. Tapi orang umumnya tapi dekat kepada Allah niku wis luar biasa. Ya, kita itu kan baru orang awam gitu nggih. Nanti ada orang khusus baru khawasul khawas. Nah, di antara khawasul khawas itu ada disebut muqarrabin dan ada yang khawasul muqarrabin, ada yang amul muqarrabin. Wa khassatu ashabul yamin. Dan mereka-mereka itu adalah termasuk orang-orang khususnya yang golongan kanan. Al-ubad, mereka itu adalah ahli ibadah loh. Umumnya amul muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, tapi golongan umum itu pun disebut al-ubad, orang yang ahli ibadah, wasyuhad dan ahli zuhud, wa ahlul mujahadah dan ahli memerangi hawa nafsu. Loh, luar biasa itu.